Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Vela Amelia dengan NIM 2207210 dari program studi pendidikan teknik bangunan. Di sini saya akan membuat video mengenai menggambar menggunakan Revit atau pengenalan dari Revit. Sebelum masuk ke aplikasinya, kita akan mengenal lebih jauh mengenai Building Information Modeling atau BIM. BIM adalah konsep atau cara kerja yang menggunakan pemodelan 3 dimensi digital virtual yang di dalamnya berisi semua informasi pemodelan yang terintegrasi untuk fasilitas koordinasi, simulasi, serta visualisasi antar semua pihak yang terkait. Sehingga dalam cepetan coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Vela Amelia dengan NIM 2207210 dari program studi pendidikan teknik bangunan kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai menggambar menggunakan Revit atau pengenalan dari Revit gitu ya. Nah, sebelum masuk ke aplikasi Revitnya, di sini kita akan mengenal lebih jauh mengenai BIM. Building Information Modeling atau BIM adalah konsep atau cara kerja menggunakan pemodelan 3 dimensi digital virtual yang di dalamnya berisi semua informasi pemodelan yang terintegrasi untuk fasilitas koordinasi, simulasi, serta visualisasi antar semua pihak yang terkait sehingga dapat membantu owner dan penyedia layanan untuk merancang, membangun, serta mengolah bangunan. BIM ini gambar yang mengandung informasi. BIM diklasifikasikan menjadi beberapa bagian menurut fungsinya. Yang pertama ada 2 dimensi. Model didesain dalam bentuk sketsa berisi ukuran panjang dan lebar yang tertuang pada sebuah kertas. Yang kedua ada 3 dimensi. Desain dari model 2 dimensi dibentuk menjadi suatu model bangunan yang dapat dilihat secara keseluruhan. Model 3 dimensi bermanfaat untuk koordinasi dan mendeteksi resiko kelas layanan di gedung. Lalu yang ketiga, ada 4 dimensi. Model 3 dimensi dihubungkan ke jadwal pembangunan. Proses ketika menambahkan parameter waktu ke 3 dimensi, model disebut simulasi 4 dimensi. Model 4 dimensi umumnya digunakan untuk planning dan tracking kegiatan proyek. Lalu yang keempat, atau yang terakhir, di sini ada 5 dimensi. Model hasil dari integrasi desain 3 dimensi dan 4 dimensi dengan biaya. Terkait dengan komponen-komponen model 5 dimensi ini digunakan untuk estimasi biaya. Selanjutnya di sini ada BIM dalam Revit. BIM Revit adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan data bangunan ke dalam model 3 dimensi. Data ini mencakup informasi tentang geometri, material, arsitektur, struktur, dan MEP atau Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Menjadikan perangkat lunak ini sebagai solusi yang komprehensif untuk proyek konstruksi modern. Oke, yang selanjutnya di sini ada tampilan awal dari aplikasi Revit. Mungkin kita bisa langsung buka aja ya aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Revit. Di sini ada recent files, models, and families. Nah, untuk recent file ini akan menampilkan file-file yang terakhir dibuka gitu, kayak ini ada coba 1, coba 2, ini file-file yang emang terakhir dibuka oleh saya. Terus di bagian sini ada model dan families. Sebenarnya ini tuh sama aja, cuman bedanya kalau model ini biasanya bagian dari struktur utama desain kayak mencakup dinding, lantai, atap, dan elemen struktural lainnya yang membentuk keseluruhan bangunan. Kalau families ini merupakan kumpulan elemen yang dapat digunakan berulang-ulang dalam berbagai proyek, mencakup objek seperti jendela, pintu, furniture, peralatan, dan lain-lain gitu. Mungkin kita balik lagi dulu ke PowerPoint-nya. Di sini ada membuat proyek.
Nah, dalam membuat proyek ini kita bisa pilih yang models, di new project, atau di framework. Nah, untuk sekarang kita membuat di use aja. Pada saat kita klik new project, di sini akan terlihat gitu ya beberapa template. Sebenarnya ini template tuh sama aja, cuman bedanya kayak kalau misalnya kita menggambar di arsitektur, nanti ketika dibuka di struktur ada beberapa bagian atau bahkan bagian-bagian dari arsitektur itu nggak nampak gitu ya di struktur, dan sebaliknya ketika kita menggambar di struktur, arsitekturnya juga nggak akan kelihatan gitu ya. Oke, kita langsung lihat aja untuk melihat. Oke, yang awalnya di sini ada Revit User Interface. Bisa dilihat gitu ya di sini. Tapi lebih jelasnya kita langsung buka aja aplikasinya. Nah, di sini tuh kita akan berkenalan gitu ya dengan toolbar-toolbarnya. Nah, di sini ada Quick Access Toolbar, di mana ini kayak ada dimensinya, jadi kita bisa ukur dimensinya pakai ini gitu. Terus di sini ada Info Center, di sini ada Project Browser, di sini ada Properties, di sini ada tipe selector, bisa kita pakai bin gitu. Nah, ini kayak akan ada banyak gitu ya. Lanjut lagi. Nah, di sini ada drawing windows-nya. Nanti kalau kita udah mulai gambar, bisa langsung menggambar di situ gitu. Nah, kan di sini ada tipe arsitektur sama yang struktur gitu ya. Biar kita nggak bolak-balik lihatnya, kita bisa mainin ini kayak bisa jadi disatuin gitu dengan cara klik view. Lalu di sini ada file views, jadi ini ada dua-duanya. Sistemnya kalau teman-teman ingat ini tuh sama kayak sub juga bisa kayak gini. Terus kalau kita nggak mau, kita bisa langsung pindah lagi ke tab views. Ini langsung balik lagi. Terus untuk penempatan properti sama project browser ini juga bisa diatur sesuai kemauan kita. Bisa disatukan di sini. Bisa di sini disatukan. Bentar, tidak mungkin. Nah, bisa disatukan ke sini, terus bisa di sini, dibalikin lagi ke sini. Nah, ini susah banget. Atau misal kayak kita tidak sengaja ngilangin, nah itu bisa kita kembalikan dengan cara klik PP. Nah, buat properti bisa langsung muncul di sini, atau kita juga bisa di views, terus di user interface kita langsung terus aja ke project browser, ini langsung muncul lagi. Terus di sini ada properties, nah di sini langsung muncul lagi gitu ya properties. Jadi bisa dimain-mainin aja seenaknya kalian gitu. Mau project browsernya di sini atau propertiesnya di sini, ya udah terserah. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai project browser sama properties gitu. Di project browser ini kita bisa lihat ada floor plans, ada level 1, level 2, size, selling plans, sampai ke schedule gitu ya, kita bisa lihat. Terus kalau mau di print bisa di sini gitu. Nah, terus kalau untuk properties ini antara arsitektur, struktur sama electrical tuh akan ada perbedaan gitu ya. Kayak misal di sini ini tuh properties buat struktur plan, kalau ini properties buat arsitektur. Oke, yang selanjutnya
Nah, selanjutnya di sini ada draw, arsitektur, struktur, mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, di sini tuh ada toolbar, misalnya kalau kita mau bikin arsitektur kayak dindingnya, terus kita mau nambahin pintu bisa langsung diklik aja, mau nambahin jendela, kolom, atau komponen-komponen yang lain bisa langsung ditambahin di sini. Terus buat strukturnya juga bisa ditambahin di sini. Ini ada beam, ada floor juga gitu. Banyak bisa langsung ditambahin aja. Terus kalau misalnya mau nambahin buat MFP-nya, kita bisa klik di sistem. Nah, di sini ada kayak subdivision part-nya, terus tipenya kayak gimana, paralel gimana, plumbing gimana, electrical gimana, kita bisa langsung tambah-tambahin aja di situ. Terus yang selanjutnya, nah di sini ada beberapa folder penting dari Revit. Oke, kita langsung buka aja foldernya. Nah, biasanya ini tuh disimpan di folder C. Terus kita masuk ke program data, klik Autodesk, dan ada di Revit 2021. Nah, di sini buat family templates itu kayak keterkaitannya sama yang pas di awal tadi, yang model sama families. Nah, itu berkaitan sama yang modelsnya, yang familiesnya, sorry. Nah, ini teman-teman, ini akan ada keterkaitan sama families di sini gitu, si family template itu. Untuk family template kita pakai English. Nah, di sini banyak banget gitu ya, ada furniture, banyak pokoknya. Nah, terus yang gak kalah penting di sini ada folder libraries. Kita pakainya English juga. Ini sorry, kayaknya di ini. Intinya sama aja gitu. Nah, kalau untuk di template ini nyambungnya ke beberapa template yang di awal dibahas gitu teman-teman. Kayak buat nambahin, sebentar, kayak buat nambahin file-file ini. Nah, ini kita pakainya di yang templates gitu. Oke, yang terakhir di sini ada shortcut Revit. Teman-teman bisa baca aja. Sini ada modify, view, smart modeling, annotation. Terus di sini yang terakhir ada tahapan umum menggambar menggunakan Revit. Sini ada link Revit. Buat link ini teman-teman bisa klik di insert. Nah, di sini ada beberapa link. Yang pertama ada link Revit, link EFC, dan ada link CAD. Nah, kita akan jelasin satu-satu dulu. Untuk link Revit ini ngelink dari Revit ke Revit. Maksudnya gimana? Kayak misal ada orang yang bagian menggambar arsitekturnya aja, dan ada satu lagi yang menggambar struktur. Nah, mereka tuh bisa saling ngelink di Revit ini gitu. Terus yang kedua di sini ada link EFC. Nah, biasanya kalau ini tuh digunakan sama yang platformnya beda gitu, misal dari Archicad. Nah, nanti bentukan filenya itu di-convert dulu ke EFC, baru bisa ngelink ke si Revit ini. Terus di sini ada link CAD. Nah, di sini ada dua ya teman-teman, ada link CAD dan ada import CAD. Nah, sebenarnya sama aja, cuman bedanya kalau misal di import CAD ini cuman sementara gitu, sedangkan kalau kita ngelink ke CAD ini bisa ketika kita ubah ininya otomatis berubah juga gitu. Oke, yang selanjutnya
Di sini ada grade and level. Terus di sini ada menggambar yang tadi udah dijelasin. Di sini kita bisa menggambar arsitektur, struktur, mechanical, electrical, dan plumbing. Terus di sini ada sheet. Sheet ini buat ngeprint gitu ya. Kayak misal kita mau di print di A3, A4, ke PDF gitu ya. Nah, di sini. Di sini pokoknya. Terus yang terakhir di sini ada schedule atau RAB. Nah, mungkin untuk schedule RAB ini akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Dan video kali ini akan berakhir di sini gitu ya. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.